Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, hari ke-25 dari 30 hari bersuara, 25 Desember. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Nah, di tanggal 25 di hari Natal ini sebenarnya agak dark ya temanya ya. Masih melanjutkan dari tema besar kenangan dan harapan. Untuk tema di hari ke-25 ada kekalahan. Wadaw. Film tentang kekalahan. Mungkin gue akan kasih film yang bertemakan dengan olahraga, yaitu Rush. Film tentang rivalry antara James Hunt dan Niki Lauda dalam sebuah ajang olahraga Formula One. Berlatar di tahun 1970-an ya. Tapi rivalry antara James Hunt dan Niki Lauda itu udah lebih awal, dari kelas di bawah Formula One lah pada tahun itu. Aku juga kurang ngerti-ngerti banget untuk kelas-kelas balapnya F1. Tapi yang jelas dia kayak dari pemula amatir, terus ke semi profesional sampai akhirnya jadi pebalap profesional. Mereka ini selalu berkompetisi dan rival di dalam sirkuit balap. Oh iya, film ini ditulis oleh Peter Morgan dan disutradarai oleh Ron Howard. Ron Howard ini adalah sutradara dari Da Vinci Code Trilogy ya. Dia menyutradarai Da Vinci Code, Inferno sama Angels and Demons. Terus menampilkan Chris Hemsworth dan Daniel Bruhl. Chris Hemsworth sebagai James Hunt dan Daniel Bruhl sebagai Niki Lauda, sebagai dua aktor utama. Lalu aktor utama lainnya ada Olivia Wilde, ada Alexandra Maria Lara, ada Pier Francesco Favino, terus ada Natalie Dormer. Oke, kita lanjut ke pembahasan filmnya. Mungkin gue kasih sedikit plot. Jadi di ajang F1 tahun 1970-an ini ada dua orang yang jadi ikon balap, yaitu ada James Hunt dan Niki Lauda. James Hunt ini diperankan oleh Chris Hemsworth. Dia adalah seorang superstar lah untuk di F1. Dia ganteng, keren, terus ngerti caranya membawa suasana dan cara ngejilat para sponsor. Tapi minusnya adalah dia ini atlet yang cuman bisa fokus ke apa yang dia bisa. Jadi dia cuman ngerti balap, ya dia balap. Terus dia ngerti dia ganteng, dia tebar pesona, dan dia bisa dapetin fame dan perempuan, ya dia lakuin itu gitu loh. Sedangkan Niki Lauda itu sebaliknya. Dia ini seorang idealis yang mau jadi atlet dan membuktikan bahwa orang idealis yang dalam tanda kutip cupu gitu ya, tetap bisa menang untuk balapan F1 didukung oleh ilmu dan logika teknik yang dia terapkan ke mobilnya. Persaingan antara James Hunt dan Niki Lauda ini berawal dari kelas amatir hingga akhirnya masuk ke F1. Nah, ketika di F1, si James Hunt mendapatkan tim McLaren dan si Niki Lauda ini dapetin tim Ferrari, yang mana kondisinya waktu itu McLaren cukup berjaya dibandingkan Ferrari. Bayangin, zaman dulu itu perbedaan antara juara 1 sampai yang paling bontot itu sekitar 7 detik. Nah, coba bayangin tuh persaingan 7 detik. Lumayan jauh ya. Nah, Ferrari itu tuh ada di bontot di 7 detik. Ketika si Niki Lauda join, dia karena orangnya jenius dan ngerti teknikal juga logik, dia ngebongkar Ferrari untuk membuktikan bahwa dia bisa untuk membawa Ferrari di garis depan gitu. Nah, kalau dia berhasil ngebuktiin dengan catatan waktu yang bagus, dia bisa jadi pebalap nomor satunya Ferrari. Dan dia bisa meningkatkan performance Ferrari yang dari biasa-biasa aja hingga ke titik di mana Ferrari ini cukup kompetitif dan bisa mengalahkan banyak saingannya dulu. Dan salah satunya adalah James Hunt di McLaren. Nah, cerita dari film Rush ini berfokus di Formula One
season 1976. Jadi di tahun itu terjadi persaingan ketat khususnya antara James Hunt dan Niki Lauda dan menjadi sorotan banget untuk mereka gitu ya kan, karena mereka ini memang dua rival yang gak bisa dipisahin. Nah ketika persaingan lagi ketat-ketatnya pada saat balapan di Jerman, tepatnya di sirkuit Nürburgring, terjadi cuaca buruk lah, hujan lebat yang mana kondisinya race director itu gak mau ngasih izin balap. Cuman ketika mereka meeting, Niki Lauda dan beberapa orang masih tetap mau balap, dan Niki Lauda istilahnya pengen ngebuktiin bahwa gue tetap bisa loh kompetitif di sini, dan dia tetap ngotot mau tetap balap karena juga ingin memperkecil gap atau membuktikan bahwa dia ini bisa melampaui James Hunt gitu, si rivalnya ini. Akhirnya balap di Nürburgring tetap dijalanin, cuman setelah beberapa lap terjadi kecelakaan hebat yang melibatkan Niki Lauda. Akhirnya akibat dari kecelakaan itu Niki Lauda harus dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan untuk pemulihan, dan dia juga harus melakukan operasi muka, lebih tepatnya transplantasi kulit dari bokong ke muka gitu, untuk menyelamatkan luka bakar yang dia derita. Selama di rumah sakit, James Hunt muncul selalu di podium dan McLaren berjaya karena memang balap kedua dari Ferrari ini, Claire Regazzoni, kurang capable untuk mengimbangi Niki Lauda di garis depan gitu. Jadi cuman apa adanya. Dan ketika semasa pemulihan, James Hunt justru kangen dengan rivalnya ini gitu. Jadi ibaratnya gimana ya, benci-benci tapi rindu gitu. Begitupun di rumah sakit, ketika masa pemulihan Niki Lauda selalu nonton F1 dan dia kangen untuk kembali di sirkuit. Niki Lauda berusaha sekuat tenaga untuk segera pulih dan meminta dokter untuk cepat-cepat melakukan terapi yang sebenarnya itu menyakitkan gitu loh, terapinya dia. Tapi Niki Lauda bisa bertahan dan akhirnya segera kembali di sirkuit balap. Sampai akhirnya di sirkuit Jepang waktu itu terjadi lagi hujan lebat. Niki Lauda sudah kembali di sirkuit balap dan James Hunt sedang memimpin gitu ya kan. Niki Lauda sebenarnya bisa untuk memenangkan balapan ini dan menjadi unggul dari James Hunt. Cuman karena waktu itu hujan deras kembali terjadi dan bisa dibilang traumatis dari balapan Jerman itu masih ada ya di diri dia, dan dia berpikir secara logika bahwa dia harus menerima kekalahan dengan cara menyerah untuk di tahun 1976 dan berusaha mengejar ketertinggalan di tahun-tahun selanjutnya. Sepanjang proses berpikir, Niki Lauda itu sadar bahwa yang terpenting adalah bagaimana caranya tetap hidup dan tetap kompetitif untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pemenang, tapi bukan pemenang di tahun 1976. Dan setelah tahun 1976, James Hunt dan Niki mulai agak renggang rivalitasnya karena James Hunt ngerasa gue udah gak perlu ngebuktiin apa-apa lagi. Gue udah cukup punya 1 gelar juara dunia dan ya udah, mungkin ini giliran lo. Dari situ gue ngeliat hikmah yang paling penting dari film ini, yaitu mengalah untuk menang. Selama kita masih yakin bahwa kita masih bisa untuk menang di lain waktu, kita harus tetap menerima kekalahan yang terjadi gitu. Terus yang satu lagi, kita harus tahu kapan waktunya untuk berhenti dan merasa cukup. Seperti contohnya James Hunt, dia merasa cukup ketika dia udah dapetin 1 achievement juara dunia dan melanjutkan hidup dengan apa yang sudah dia punya. Lebih tepatnya bukan melanjutkan hidup, tapi menikmati hidup. Sedangkan kalau Niki Lauda, selama gue masih bisa berusaha, selama gue masih punya ambisi dan idealis, dan gue masih bisa membuktikannya, gue akan terus maju. Kayak gitu. Jadi semua tergantung pilihan kalian. Yang paling penting adalah selalu menerima kekalahan dan selalu ingat untuk kembali bangkit jika kalian masih memiliki
ambisi dan keyakinan untuk menang. Ya, ngomongin kekalahan, mungkin gue bakalan cerita lebih personal ya tentang kekalahan. Lebih tepatnya bukan cuman kekalahan, tapi ketika kalah kita harus tetap berusaha. Jadi gue teringat waktu masa-masa sekolah, gue ini adalah anak yang bisa dibilang biasa-biasa aja, bahkan cenderung ranking bawah. Karena gue anaknya gak suka untuk dipaksa belajar gitu. Jadi itu berdampak kepada nilai-nilai pelajaran di sekolah gue, yang mana gue cuman bisa jadi mediocre gitu. Bahkan cenderung nilainya ngepas-ngepas aja. Mau naik kelas ngepas, tapi dibilang mediocre juga enggak. Karena yang di sekolah gue itu biasanya yang ngepas-ngepas aja itu selalu ada di paling bawah, atau orang-orang kalah gitu loh. Nah, gue saat itu selalu menerima kekalahan gue, dan gue selalu admit gitu, oke, ini gue emang ngepas, gue emang karena gak belajar gitu ya kan. Cuman ketika ada kesempatan untuk mencoba kembali, gue pasti selalu ikutin. Contoh kayak waktu di SMA, gue itu selalu menjadi orang yang langganan remedial. Bukannya bangga, gue malu terhadap itu. Bahkan remedial gue itu pernah seluruh pelajaran gue remedialin. Karena sebenarnya nilainya tuh nanggung-nanggung. Misalkan nih, waktu itu KKM gue 75. Nah, nilai-nilai yang harusnya nggak bisa nggak diremedial tuh mepet. Kayak 71, 72, 73, 70 gitu-gitu. Nah, karena KKM gue 75, ya udah semua pelajaran gue yang depannya 7 dan di bawah 7 harus tetap diremedialin. Dan di situ gue selalu berusaha gitu untuk tetap ikutin alurnya, tetap mencoba lagi hingga hasilnya gue bisa dapat yang terbaik. Nah, dari situasi di sekolah itulah yang membuat gue bisa untuk menerima kekalahan dan bisa untuk bangkit lagi. Bukan cuman menerima kekalahan abis itu gue gak ngapa-ngapain. Jadi terima kasih buat guru-guru yang ada di sekolahku untuk kurikulum yang telah kalian terapkan. Kalian luar biasa. Mungkin segitu aja untuk pembahasan tentang tema kekalahan ya. Karena dari kekalahan ini sebenarnya kita banyak belajar. Dan lo orang semua harus melakukan hal seperti itu. Dan ingat, kekalahan itu bukan akhir. Lo menerima kekalahan dan berakhir itu ketika lo berhenti mencoba. Jadi kalau lo belum berhenti mencoba dan terus bangkit, lo pasti bisa untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kapan? Itu yang bisa jawab cuman waktu. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.